Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di video pembelajaran akuntansi pemerintahan. Di video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang belanja pegawai, tapi hari ini kita akan belajar tentang belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengadaan barang atau jasa milik instansi pemerintah yang dimaksud untuk digunakan atau dikonsumsi segera mungkin dan dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran. Di dalam belanja barang dan jasa, maka akan dikenakan perlakuan pajak. Nah, pajaknya apa saja? Itu ada PPh pasal 22 untuk DPP barang, dan ada PPh pasal 23 untuk DPP jasa, dan ada PPN. Perlakuan pajak yang biasanya dikenakan dalam kegiatan belanja barang itu yang pertama adalah PPh pasal 22 dan yang kedua adalah PPN. Nah, untuk PPh pasal 22 ini tarifnya adalah 1,5% dari DPP atau dasar pengenaan pajak dengan syarat jika harga beli barangnya itu melebihi jumlah 2 juta rupiah dan harga ini belum termasuk PPN. Dan untuk PPN tarifnya adalah 10% dari DPP dan syaratnya jika pembelian barang juga melebihi jumlah 2 juta dan itu belum termasuk PPN. Untuk perlakuan pajak belanja jasa, kita akan dikenakan dua pajak, yaitu adalah PPh pasal 23 dan PPN. Nah, untuk PPh pasal 23, dia tarifnya adalah 2% dari dasar pengenaan pajak, kecuali itu ada surat keterangan bebas PPh pasal 23. Dan yang kedua adalah PPN. Ini sama dengan pajak belanja barang, dia tarifnya adalah 10% dengan syarat adalah minimal atau dia melebihi jumlah 2 juta dan dia belum termasuk PPN. Jadi kalau misalnya PPh pasal 22 dia minimal 2 juta, tapi kalau PPh pasal 23 dia tanpa ada batas minimum. Jadi kalau misalnya belanja jasa harganya 500.000 itu juga kena PPh pasal 23. Sekarang kita akan langsung masuk ke ilustrasi atau contoh ketika SKPD membeli atau membayar belanja barang menggunakan mekanisme UP. Jadi seperti biasanya kita menggunakan dua mekanisme, kadang menggunakan mekanisme UP, kadang juga menggunakan mekanisme LS. Untuk perbedaannya anak-anak sama aja dengan pendapatan ya, jadi hanya beda di kasnya saja. Nah, di sini contohnya adalah tanggal 9 April 2019, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan melakukan pembayaran dengan menggunakan UP atas belanja ATK sebesar 3.500.000 dan harga ini belum termasuk PPN. Untuk jurnalnya, karena ini adalah pembelian ATK, berarti tentu saja yang pertama adalah debitnya ATK kita bertambah, yaitu rekening persediaan alat tulis kantor kita bertambah senilai 3.500.000. Nah, karena ini adalah mekanisme UP, berarti kita bayarnya pakai uang di kas di Bendahara Pengeluaran, berarti kreditnya tentu saja adalah kas di Bendahara Pengeluaran senilai 3.500.000. Dan jurnal berikutnya adalah jurnal untuk mencatat penarikan PPh pasal 22 dan PPN pusat. Nah, ini masuk ke utang kita ya. Ini sudah Ibu jelaskan di materi sebelumnya. Dan di sini yang pertama adalah debitnya dia kas di Bendahara Pengeluaran. Kenapa? Karena kita bayar ATK-nya pakai kas di Bendahara Pengeluaran. Berarti ketika kita motong, kita juga memotongnya menggunakan kas di Bendahara Pengeluaran. Dan yang kedua adalah yang kreditnya utang PPh pasal 22. Nah, ini harus dihitung dulu. Gimana cara ngitungnya? Di sini, di perhitungan di sini, karena dia rumusnya adalah 1,5% dari harga sebelum PPN. Di sini kan dia 3.500.000, berarti dia sudah melebihi batas minimum 2 juta. Jadi kalau misalnya belanja barang di atas 2 juta, dia dikenakan PPh pasal 22. Berarti 1,5% dikalikan 3.500.000 sama dengan 52.500. Karena ini harganya belum termasuk PPN. Jadi di sini utang PPh pasal 22 dia sebesar 52.500 terdapat di kredit. Dan
Yang berikutnya adalah utang PPN pusat. Di sini karena dia di atas 2 juta, berarti dia kena PPN juga. Dan rumusnya adalah 10% dikalikan harga perolehan, jadi nilainya adalah 350.000. Dia letaknya di kredit karena dia adalah utang. Dan jurnal berikutnya dia adalah jurnal LRA. Nah, ini yang kita catat itu hanya untuk pembelian ATK saja. Jadi untuk PPN dan PPh pasal 22 dia tidak usah dimasukkan ke dalam jurnal LRA. Nah, tadi kita kan beli alat tulis kantor ya. Nah, itu debitnya adalah persediaan alat tulis kantor. Dia masuk ke aset lancar. Nah, sekarang berarti di LRA-nya dia masuk ke belanja. Jadi belanja alat tulis kantor dan kreditnya adalah estimasi perubahan SAL. Contoh berikutnya itu adalah contoh pembayaran beban ataupun belanja jasa menggunakan mekanisme LS. Nah, jasa ini dia juga bisa menggunakan mekanisme UP juga ya, tapi di sini contohnya Ibu hanya memberikan contoh mekanisme LS. Nah, contohnya tanggal 9 Mei 2019 diterbitkanlah SP2DLS atas pembayaran sewa sarana mobilitas darat senilai 15 juta rupiah. Nah, harga ini sudah termasuk pajak. Jadi, kalau misalnya harga sudah termasuk pajak, kamu harus hati-hati ya mengerjakannya. Kenapa? Untuk menghitung PPN dan menghitung PPh pasal 23, dia harus dikalikan dengan harga yang belum termasuk pajak. Berarti harus kamu cari dulu berapa sih harga belum termasuk pajak. Untuk jurnalnya, karena ini adalah kita sewa sarana mobilitas darat, berarti dia masuk ke beban sewa kita. Nah, di sini jurnalnya adalah beban sewa sarana mobilitas darat 15 juta dan kreditnya karena dia mekanismenya LS, maka menggunakan RKPPKD. Dan untuk jurnal berikutnya adalah jurnal untuk menghitung atau mencatat untuk utang PPh pasal 23 dan utang PPN pusat. Nah, di sini debitnya adalah RKPPKD karena kita bayarnya pakai RKPPKD, berarti motong pajaknya juga menggunakan RKPPKD. Dan untuk PPh pasal 23-nya kita harus hitung dulu bagaimana perhitungannya. Di sini dia rumusnya adalah 2% dikalikan harga perolehan belum termasuk pajak. Berarti kalau dia harganya sudah termasuk pajak, kita harus masukkan rumus terlebih dahulu, rumus yang khusus. Contohnya adalah di sini, PPh pasal 23 sama dengan 2% dikalikan 100 per 110. Kenapa sih harus dikalikan 100 per 110? Jadi di sini kan dia harganya sudah termasuk pajak, berarti harga 15 juta itu sama dengan 100%, yaitu harga perolehan, dan 10% pajaknya PPN-nya. Berarti dia 110. Nah, untuk mencari DPP-nya, berarti kita harus 100 per 110. Makanya rumusnya adalah 2% dikali 100 per 110 dikalikan harga perolehan yang sudah termasuk PPN. Nah, ini sama dengan 2% dikalikan 100 per 110 dikali 15 juta. Dan hasilnya adalah Rp272.727,27 Dan untuk PPN pusat dia kan sudah termasuk dalam harga 15 juta ya, berarti kita harus menggunakan rumus 10 per 110. Kenapa? Karena 10-nya itu ada pada si 15 juta itu, berarti rumusnya adalah 10 per 110 dikalikan 15 juta sama dengan Rp1.363.636,36 Dan jurnal berikutnya adalah jurnal LRA. Nah, ini yang dimasukkan hanya jurnal untuk beban sewanya saja, tapi sekarang berubah menjadi belanja sewa. Nah, akunnya adalah belanja sewa sarana mobilitas darat dan kreditnya adalah estimasi perubahan SAL. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah materi kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.